nasionalisme kita Sebelumnya, dibentuk di oleh Paman kolonialisme. Ya. Ada orang asing berkulit putih menjajah sekian lama. United States of America, benuanya Amerika, bukan United Kingdom. Di situ kan kingdom, ini state. Federalisme kan itu harus kita lawan. Tapi ya, susah juga, Pak. Yang gue bilang kemarin kita bahas, Soekarno jatuh dan intelektual itu menjadi tua. Maka militer-militer ini yang blasem, Pak, menjadi batang tubuh kekuasaannya Orde Baru. Pada para pendengar di seluruh dunia, inilah Paman Sub, disiarkan secara langsung di Total Politik dari Illinois, Amerika Serikat. Kepada para ponakan Paman Sub yang menonton channel Total Politik, jangan cuma ditonton, tapi juga di-subscribe. Karena dengan bertambahnya subscriber, Paman tambah semangat untuk membahas hal-hal yang tidak penting bersama Arpud Ariputra. Subscribe, tekan tombol lonceng, dan ting! Ada gunting nggak? Gunting apa, Nak? Gunting. Nggak ada, Nak. Ada. Kaji nanti kan. Jadi menurut gua, kalau lu tanya ideologi seperti itu, jadi kalau dulu jawaban gua setuju yang Malu bilang, oh di Indonesia ini nggak ada ideologi, ini nggak jelas. Tapi setelah gua lihat sekarang, kalau gua pikir sekarang ya ideologi Indonesia itu aduh gitu lah. Ya gitu kan, Bu. Ya susah. Akhirnya Indonesia, apalagi misalnya dengan kewajiban orang mesti berkoalisi, ya. Orang mesti berkoalisi. Tujuan dasar koalisi apa? Menyederhanakan sistem politik. Tapi begitu berkoalisi, provinsi beda, kabupaten beda, nasional berbeda. Nah, apakah ada juga aliran yang mengatakan harus dipaksa ini dengan undang-undang katanya? Ada yang bilang gitu. Harus dipaksa dengan undang-undang. Jadi koalisi apa yang terjadi di nasional itu yang harus terjadi di lokal juga. Ya. Di kabupaten juga misalnya. Jadi misalnya dulu koalisi Indonesia Hebat, Indonesia Maju gitu ya. Artinya kalau dengan aturan itu berarti nggak mungkin Pak Prabowo jadi Menhan. Nggak mungkin bergabung orang-orang yang udah tidak mengusung presidennya dalam kabinet misalnya. Dan juga di daerah, di provinsi, di kabupaten, di mana-mana harus seperti itu. Tapi kalau setelah melihat kenyataan Indonesia, nampaknya pikiran biner itu nggak bisa. Itu bukan bagian dari Indonesia. Pikiran adversary gitu loh, berlawanan gitu. Ya lagi-lagi aku bilang kemarin, kita harmoni. Asia, harmoni gitu. Jadi semakin lu bisa membangun harmoni, semakin mantap lu sebagai leader, sebagai orang politik. Itu yang akhirnya gue sadar. Ya nggak tahu pemikiran gue hari ini. Ya artinya kan ya ideologi tetap ada, ya kan, yang mau lu sampein. Iya, ya ideologi itu tetap ada, tapi pada akhirnya ideologi itu adalah alat perjuangan dia. Namun karena faktanya tidak ada kekuatan politik majority dan dominan di Indonesia, dia harus bergabung bersama dengan orang yang mempunyai ideologi lain. Itu yang nggak ada di Amerika atau di peradaban Barat. Kalau lu udah Demokrat, udah, gue lawan lu Republik. Kalau udah buruh, gue konservatif. Dan sistemnya federal dan sistem pemilunya distrik. Makin lama orang makin dua aja. Kita sistem pemilihnya proporsional. Cuman sistem pemilih proporsional itu dipelihara dan harus terus dilestarikan. Yang salah satu tujuannya apa? Menjaga keterwakilan, representativeness. Semakin proporsional maka orang semakin diwakili. Nah gitu loh. Jadi menurut gua ya nggak tahu juga ya kan apa Indonesia bisa jadi biner itu gua nggak ngerti juga. Tapi sejarah kita, nah kita beragam. Karena begitu kita sudah hanya tidak menerima keragaman itu, berantakan. Bahkan kan ya jangankan itu bos, yang jadi kontroversi loh, yang jadi kontroversi dalam sejarah kita apa? Pencabutan 7 kata itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi peluk-peluknya. Piagam Jakarta. Itu gue nggak tahu, ini gue agak sedikit liar. Mungkin gue bisa kontroversi ya, tapi nggak apa-apa. Gue kan belajar ilmu politik, gue belajar sejarah politik. Gue baca-baca di sejarah. Itu Bung Hatta orangnya, Pak. Bung Hatta orangnya. Itu kan idolanya orang-orang Demokrat di Indonesia, Pak. Dan juga kalangan nasionalis religius. Hatta itu nasionalis religius. Cuman Hatta yang mengeluarkan. Lu bayangkan, kalau yang mencabut 7 kata itu misalnya Soekarno, mungkin kontroversial, Pak. Karena dia dianggap orang dari
Nasionalis. abangan ya. Atau misalnya yang mencabut itu siapa? Ini karena Hatta orang terima. Tapi kok kita pelajari sejarahnya, nah gue nggak tahu, mungkin gue belum nemu bukti, mudah-mudahan gue bisa nemu bukti baru. Kalau ada Gua yang hanya menemukan, silakan di kolom komentar. Gue hanya baca di sejarah gini, Bung Hatta tiba-tiba ditemui oleh kalangan dari Indonesia Timur. Ya. Yang bilang sama Bung Hatta, bahwa Bung Hatta, kalau kata ini tetap ada, maka kita akan cabut dari Indonesia ini. Nah, oke ya, yang gue baca dalam sejarah, Bung Hatta akhirnya ngomong di forum, tadi malam gue ditemuin sama orang Indonesia Timur. Kan? Akhirnya bos, percaya semua di sidang itu. Cabut 7 kata. Gue sampai sekarang nggak tahu siapa yang ketemu Bung Hatta itu. Gak nemu gue. Coba sejarawan, siapa orang-orangnya, kapan waktunya, di mana, siapa saksinya. Sampai gue mikir, jangan-jangan Bung Hatta ini keren juga, dia imajinasi juga. Ini gue agak liar nih. Bung Hatta ini pintar, dia kan. Wah, ini gak bagus, dia bilang. Gue bangun aja nih, ada orang Indonesia itu mau ngancam mau keluar dari Indonesia. Kalau enggak, udah. Karena Bung Hatta tuh paham. Karena beda, Bung Hatta dia udah panjang pengalamannya Pak. Dari Padang, dia ke Nederland. Dari Nederland, dia memimpin perhimpunan Indonesia. Bergaul dia Pak, Jong Indonesia, Jong Ambon. Dia tahu Pak. Dia diasingkan di Papua Pak, di Digul. Ketemu sama Papua situ. Dia diasingkan di Banda Merah. Ini gua klarifikasi dulu. Dia ke Digul tuh lebih banyak ketemu orang-orang kiri daripada orang Papua. Bos, tapi kan dia berinteraksi Pak. Iya, berinteraksi. Dia diangkat, yang mengangkat ininya orang-orang Papua ini kan, ngangkat bukunya itu. Dia bertemu orang pedalaman, dia bertemu dengan orang kiri. Akhirnya apa? Dalam pengalaman hidupnya, nggak bisa kalau Indonesia didirikan dengan dasar Islam gitu. Memang dia udah paham bahwa Indonesia tuh nggak bisa, dia ragam gitu loh. Nah maksud gue, sampai gue berpikir seliar itu. Jangan-jangan Bung Hatta ini kreatif. Dia omongin aja kan, karena orang percaya kewibawaannya. Ya udahlah, daripada kita nggak. Jadi gini loh. Daripada nggak jadi berdiri nih bangsa sebentar lagi 2-3 hari lagi, mendingan kita terima aja deh. Dicabut tuh bos, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, nggak ada pemeluk-pemeluknya. Yang bagi kalangan Islam politik dianggap itulah sacrifice-nya orang Islam dalam politik kita. Kalau enggak, kalau itu tetap ada, berarti kita ada negara dengan 2 sistem Pak. Untuk orang Islam pakai hukum Islam, untuk orang nggak Islam pakai hukum nasional. Iya kan, bisa jadi hukum pidana kita 2 Pak. Jadi iya kan. Kalau kita pakai itu tetap ada loh. Bisa jadi KUHP kita pakai ada, misalnya gini, kalau ada hukum-hukum gitu lah. Kalau Islam sama Islam pakai hukum Islam, ya kan? Tapi begitu dia udah gabung dengan orang lain, baru pakai hukum sipil. Mungkin ya. Tapi kan akhirnya enggak, Pak. Kalau Kita pakai kejadiannya kayak gitu, kira-kira Paman akan mematuhi hukum yang mana? Iya tergantung Bas. Kalau gua mau orang Islam doang, gua dihukum pakai hukum Islam kan. Ya kan? Udah bos, itu kasihan bos, itu di kota orang kena rajam semua tuh Pak. Iya. Iya kan di Doli kena rajam semua, Keramat Tunggal dirajam semua Pak. Ya kan? Iya kira-kira kecuali punya KTP non Muslim. Nah, enggak ya kira-kira begitu. Nah maksud gua itu ya kita bertumbuh dan berkembang. Pemahaman gue itu. Jadi Indonesia itu ragam. Jadi kalau kita membawa pandangan biner di Indonesia, kacau. Gua nggak setuju. Jadi kalau binerian itu nggak ada di Indonesia. Dan itu juga gue yakin juga gitu. Kenapa akhirnya Pak Jokowi itu kemarin pidato kan? Jangan merasa paling Pancasila sendiri, jangan menjadi agamis sendiri. Ya. Bos, mungkin beliau sempat mengalami binerian politik. Iya kan? Tapi pada akhirnya, bos, gue agak gimana ngeliat gitu. Pada akhirnya tuh, Pak Jokowi, bos, dia paksa tuh Fadlizon sama Fahri Hamzah tuh ngomong. Gue itu Bang Fahri awkward banget, dia berdiri di belakang. Fahri mungkin lebih enteng karena nggak punya partai yang duduk di parlemen ya. Dia samping Fahri itu Bang Fahri di belakang aja deh. Terus Jokowi dorong, terus Jokowinya kabur bro. Itu sangat sama sekali nggak diatur kan. Itu sama sekali nggak diatur gitu, nggak direncanakan gitu. Tapi mungkin dia sadar gitu bahwa akhirnya Pak Jokowi bilang bahwa kita boleh berbeda dalam politik, tapi kita ini tetap satu dalam sebagai warga negara. Nah itu kan udah paham menurut gue dengan pengalaman politik beliau yang sudah menjadi pemimpin negara kita, jadi paham gitu. Nggak tahu gue mungkin gue agak-agak sotoy dan sok bijak. Tapi once lu udah punya power, lu akan yakin lu nggak mungkin binerian di Indonesia. Percaya lo sama gue. Tapi mungkin kalau belum pernah punya power lu agak biner.
Jadi yang biner-biner ini yang nggak pernah berkuasa nih ya. Menurut gua iya bener. Lu bayangin aja lah. Lu kalau udah punya kekuasaan lu nggak mungkin Pasti karena kita nature-nya menjadi moderat langsung kan. dan lu akan memelihara harmoni. Ya. Gimana? Bos, ini sederhana ya. Mas Anies dihajar menggunakan Islam politik. Oke lah, politik identitas. Benci orang-orang yang mungkin dulu dukung Ahok pada Mas Anies. Begitu udah jadi gubernur, Mas Anies mesti ke gereja. Iya, Dia benar. ketemu dengan Uskup Jakarta. Ya. Ya itu kan udah nature-nya, nggak mungkin Mas Anies ke masjid doang. Ya. Gitu loh mas gua. Ya nggak mungkin Pak, gitu loh. Jadi menurut gua ya gimana ya? Itu sudah bagian dari, ya itu pemikiran gua gitu. Jadi apa itu Indonesia itu keragaman? Apa itu Indonesia menjadi Indonesia? Lu bisa duduk justru dengan orang-orang yang berbeda dengan lu. Jadi lu nemukan, lu udah tahu lu berbeda, lu cari kesamaannya. Nah kalau di demokrasi Barat, itu enggak gitu. Oke. Paman, ini ada pertanyaan lagi nih dari Fian Abdullah. Paman Sap, tolong penuhi permintaan keponakanmu ini. Waduh, apa itu? Bahas dong peran politik Hispanik di USA. Ya, ini politik Hispanik sebenarnya gini, dia lebih dulu ya daripada Asia ya. Tapi kan Hispanik itu menjadi menarik karena begini. Kan tadi Paman ceritakan bahwa Amerika ini kontinen. Nah, dia berbatasan dengan Amerika Selatan. Jadi orang Hispanik itu bisa pakai darat aja sampai di Amerika ya. Dan orang-orang Hispanik ini signifikan in number. Bahkan kalau Anda di Amerika, itu pengumuman itu pasti ada dua versi bahasa, Pak. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Hispanik. Berarti signifikan in number, orang-orang udah sampai ke Amerika, dia tetap nggak bisa bahasa Inggris. Siapa? Nah, orang-orang inilah, orang-orang ini yang akhirnya mengisi kelas pekerja bawah di Amerika. Jadi lu kalau lihat kerja-kerja bangunan, supir-supir truk, itu orang Hispanik. Kok nih, gue gardener gitu, gue bersihin taman di rumah, ya kalau gue capek sendiri, gue bayar lah, itu Hispanik. Nggak ada orang-orang putih yang mau mengerjakan ini. Dan mereka signifikan in number. Makanya, mulai banyak, orang-orang Hispanik yang udah lama sejak dulu juga menjadi senator ya, menjadi gubernur, ada Marco Rubio misalnya kan. Kemudian cuma memang dalam menerabas tradisi politiknya dia udah kesalip sama orang Afrikan Amerikan. Sudah ada Afrikan Amerikan yang menjadi presiden. Meskipun, gue selalu bilang Obama half white half black. Jadi kan ibunya Obama itu orang putih, Pak. Iya kan? Dia bukan orang hitam gitu, bukan black 100% gitu. Nah, sekarang misalnya Kamala Harris. Sebelahnya India. Ya. Sebelahnya Jamaika. Artinya ini kan mau memobilisir imigran untuk lebih banyak datang ke TPS lagi. Karena waktu Hillary itu terkenal kan, Trump tuh ngomongnya yang buat gue jadi presiden deh kalian orang hitam kan nggak banyak ke TPS kan ledek Trump ya. Artinya memang turn out daripada orang-orang black African itu meskipun dia hanya 13%, tapi hanya 50% yang datang ke TPS. Coba kalau mau orang Afrikan Amerikan itu 90% datang ke TPS, mungkin Trump kalah. Nah sekarang itu yang terjadi. Akhirnya Kamala Harris itu seperti orang yang dua hub gitu kan, Bos. Afrikan Amerikan akan memobilisasi turnout dan orang-orang Asia. Ikan orang-orang India, Sri Lanka, Pakistan dan mungkin juga orang-orang kita akan merasa lebih terwakili dengan memilih Kamala Harris. Walaupun kita nggak suka Joe Biden misalnya, orang-orang yang udah dari Asia Tenggara gitu, orang Filipina, orang Indonesia kan ada yang sudah menjadi warga negara Amerika. Nah, berharap untuk menggabungkan. Kan pertanyaan kamu kenapa nggak orang Hispanik? Karena orang Hispaniknya tuh udah lebih nggak menjadi determinan politik kali ini. Kalau misalnya diambil wakil Hispanik, mungkin orang Afrikan Amerikannya nggak pilih karena Hispanik tuh jumlah statistiknya di bawah daripada Afrikan Amerikan. Oh ini. Jadi kalau ditanya the matter of size aja.
Ya, gue melihat seperti itu. Kemarin dikupas dengan cukup apik di New York Times, saya baca dengan baik. Jadi ada hitungan seperti itunya dalam nominasinya Kamala Harris. Memobilisasi imigran dan jadi gini, kan gini ya, lu bayangin ya, seandainya wakilnya Biden itu putih, orang hitam udah malas milih, iya kan? Orang-orang Asia adalah adalah dia juga gitu loh, kan fatigue gitu. Akhirnya Donald Trump kan terpilih lagi gitu. Tapi dengan memilih Kamala Harris yang ancestornya dari India dan dari Jamaika, kan artinya akan mobilisir lebih banyak lagi orang. Setidaknya tuh orang India yang jaga Dunkin Donuts, yang jaga pom bensin gitu, dokter-dokter itu dulu mungkin dia malas milih. Udahlah, siapapun kita kan ini aja. Sekarang kan lain. Oh, ini kali pertama nih keturunan India akan berkantor di White House misalnya. Jadi ada gitu-gitunya tuh dalam hal kali ini. Nah, kalau bertanya kepada Hispanik, maka peranan Hispanik itu dia signifikan in number, dia mengisi kelas-kelas pekerja bawah di bawah, dan itu adalah voters. Tapi di Hispanik itu tersebar, Pak. Ada yang di Republikan, ada yang di Demokrat, gitu loh, Pak. Nah, enggak, tapi di Afrika ini kan agak dibawa ke Republikan semua, gitu. Ya, Marco Rubio misalnya Hispanik, tapi dia Republikan. Jeb Bush, Jeb Bush itu kan gubernur di Texas. Dia tuh bisa bahasa Hispanik, dia bisa Hispanik, istrinya Hispanik, lo bayangin. Dan dia konservatif. Nah, gitu. Jadi mereka tuh jadi tuh Hispanik itu dia satu kontinen, dia bergaul bersama, pemisahannya for some point ya, rasialisme itu tidak dilekatkan kepada orang Hispanik, tapi kepada orang Black African American gitu loh, bro. Nah, bahkan kepada orang kepada orang Asia, tapi kepada orang Hispanik itu ya kalau boleh mungkin ya, ini nggak tepat juga, tapi begini deh. Kalau distratifikasikan lagi nih, yang di luar non putih, nomor ranking pertamanya Hispanik, baru keduanya Afrika, baru keduanya Asia gitu. Nah, jadi kalau misalnya gini, Paman, di ahli Indonesia itu salah satunya yang kita kenal itu Furnival, ya, yang menulis Furnival. Plural Society kan tulisannya, kan buku yang cukup legendaris, dan konon katanya Pramudia Anantatur ketika menulis Bumi Manusia sangat terinspirasi dari catatan-catatannya Furnival soal social structure in colonial society gitu. Masyarakat paling bawah itu pribumi, tengah itu adalah paling bawah pribumi, tengah itu Cina, Asia Timur gitu ya, Asia Timur, Timur Tengah, Arab masuk tengah, atas itu Indo masuk tengah, atas itu Totok, Eropa Totok kan, gitu stratifikasi sosial di di masyarakat kolonial. Kalau ada studi senior gua di sosiologi itu juga menarik, stratifikasi sosial di penjara. Paling bawah itu adalah copet, maling ayam segala macam. Nah, tengah itu dia itu kejahatan narkoba, paling tinggi itu tahanan politik di penjara gitu kan. Nah, jadi kira-kira Paman melihat social structure di dalam masyarakat Amerika hari ini itu gimana ngelihatnya? Ya seperti itu. Yang atas gitu. Putih, yang dua Meksiko, di bawah Afrika, bawahnya lagi yang lain, imigran lain. Oh, nah, berarti kita ini di bawah black nih secara politik. Kita di bawah black, kita di bawah black. Cuman in number juga ya. Tapi misalnya ada statistik yang benar. Misalnya Muslim itu menengah atas, Pak, kalau di sini, Pak. Oke. Karena misalnya gue nih, kalau gue ke restoran, gue dilayanin. Gue nanya halal tuh kayak misalnya gini deh, orang Cina di Indonesia tuh kalau di restoran kan dilayanin, Pak. Karena dianggap orang kaya. Ya. Karena nih orang akan ngasih tip banyak gitu loh. Gue nih kalau ke restoran beli stick gitu, gue tanya, you have the halal stick? Oh, dia layan, ini kita punya halal ini kita. Dan dia tuh dengan bangga men-serve dan melayani kita. Karena dia tahu mungkin orang Pakistan, orang-orang Asia, orang-orang Malaysia, orang Indonesia ini kalau dia ngetip tinggi-tinggi. Dia bilang kita bakar sticknya ini dipisahkan, dia bilang. Gua menggrillnya di atas tuh yang warna putih apa tuh? Aluminium foil. Jadi gitu sampai gitu banget. Karena kalau lihat statistik ya sama juga di kita, yang miskin pasti orang Islam ya kan, begitu orang Buddha pasti dia kaya Pak, ya kan, Buddha suci dan segala-gala ya kan, dia menjadi minoritas tapi secara ekonomi signifikan. Nah tapi balik lagi ke pertanyaan tadi dengan orang Amerika Hispanik,
secara negara pun sejarahnya pernah ada Mexican War kan. Mereka pernah berperang, ya kan? Pernah berperang Amerika sebagai negara ini dengan dalam Mexican War gitu. Nah, cuma ya gitu tadi bahwa itu justru membuat semakin dekat. Itu buat semakin dekat. Makanya gue heran, Indonesia inilah yang kita jadi jauh sama orang yang kita pernah berantem. Sebenarnya orang kalau udah pernah berantemnya jadi deket. Sayang sekali kita tuh nggak mengkapitalisasi lebih besar lagi hubungan kita dengan Belanda. Iya. Tapi kan Belanda negara cupu juga ketika itu dia. Ya tapi kan setidaknya gini Pak, lu bisa jadiin Belanda itu hak masuk barang lu. Oh iya. Coba, iya kan, gue masukin barang Indonesia, misalnya 0 tarif, apapun barang-barang Indonesia itu ke Belanda 0 tarif, ya kan? Dari Belanda kita tinggal kirim-kirim ke Eropa, enak juga Pak. Iya kan? Iya. Misalnya begitu. Seperti cerita tuna kemarin itu ya. Seperti cerita tuna kemarin, iya kan? Iya kan? Barang-barang dari Vietnam, iya kan? Masuk, ya kan, ke Amerika, dapat keringanan-keringanan karena pernah terjadi dispute perang Vietnam, kan gitu-gitu kan? Ada yang bilang Paman Sap, Paman Paibo Sap. Ya, iya benar. Itu benar itu. Nah, ini di luar tema politik mungkin ya. Bukan, nggak keluar-keluar banget sih sebenarnya. Ini keresahan pribadi gue yang kemarin juga gue sempat cerita juga sama Bang Vasco kemarin, Paman. Jadi gini, waktu gue di Bukit Tinggi dulu, ya, itu toko buku itu cuma satu. Ya. Namanya Sari Anggrek kalau Paman tahu. Sari Anggrek di ini ya, di Aua ya? Enggak, di tengah kota sebelah pom bensin itu. Oh iya. Iya kan? Toko di buku Padang, kok Bukit Tinggi sih? Bukit Tinggi, gua kecil di Bukit Tinggi. Iya. Kalau Padang ada Gramedia. Ada Sari Anggrek juga kan? Ada Sari Anggrek yang punya Miko Kamal tuh. Iya. Keluarganya Miko Kamal lah gitu. Nah, gua itu merasa sulit betul. Iya, itu dekat rumah mantan gua tuh. Mantannya Paman yang mana nih? Adalah. Jadi gini, gue itu ngerasa dari kecil kita itu nggak punya akses for books gitu. Beda sama orang-orang di Jakarta mungkin atau ya gue nggak tahu di Amerika gimana gitu ya, akses for equal access for books. Nah, jadi ketika kita berbicara misalnya, lu lihat orang di sosial media sekarang maki-makian, orang di sosial media itu gontok-gontokan, itu karena orang yang tidak punya literasi masuk ke sosial media rame-rame, makanya gontok-gontokan gitu. Ya, coba kalau mereka itu udah siap literasinya, masuk ke sosial media juga bakal siap gitu. Jadi gue meyakini bahwa juga, lu bayangin aja bahkan orang kayak di Amerika aja gontok-gontokan juga di mes, tapi memang sih lebih ini ya, enggak beda. Isunya lebih qualified, bos. Beda. Isunya lebih qualified dan gue lihat gini, nggak ada orang yang maki-maki banget lu tolol lu nggak ada tuh, nggak ada juga. Nggak ada. Kalaupun lu dibilang argumen tolol, yang misalnya gitu. Kalau lu ngehajar Trump dibilang dia psikopat. Iya. Dia not fit for the office, dia patologi ke layar, sebenarnya ada konsepnya Pak. Ada konsep, betul. Ada konsep. Kalau ini udah lu cebong, lu kampret, lu kandung begitu aja. Lu nggak ada, gila sih emang. Kalau orang yang otaknya mesum, memang udah mesum dari awalnya, masuk ke sosmed, kelakuannya tetap mesum. Ini sama kayak gini, bos. Lu pernah kan di Bukit Tinggi di mana gitu di kampung kita dulu ada perempuan lewat, cewek gitu kan? Cewek, boleh juga nih. Emang otaknya udah mesum, bos. Ya, disiur-siurin, ya kan? Ya. Sekarang mereka pindah masuk ke sosial media. Iya. Iya kan? Boleh juga tuh. Lu ini enak loh sama gua. Kenapa lu waktu sama Fadil Muhammad gak gini? Senior bos. Kita gua asli gak lihat lu. Pak Fadil. Gila, itu jadi gak enak sama lu. Harus kayak sama gua, sama Fadil Muhammad. The one and only Fadil Muhammad. Fadil. Ini itu pasti enak. Padahal jadi kebawaan juga. Jadi saya berkomunikasi
dari zaman Harmoko jadi nggak enak juga gitu. Padahal gila bos. Kita itu sama orang-orang udah senior itu dia mau diwawancara aja ambil batik dulu bos. Gue juga terbawa suasana mau nggak mau gitu kan. Itu problemnya. Brand lu itu sengak lu itu. Kalau lu nggak sengak, Ari Putranya lu harus sengak. Jadi maksud gua, lu jangan. Menurut gua lu besok dan lu kasih tahu sama timnya. Lu bilang ya ini gimmick. Lu bilang aja dulu gimmick. Pak nanti dia saya sengak terus nanti orangnya enggak. Itu karena udah lu harus kayak gitu. Iya boleh. Jadi nanti lu wawancara toko-toko, lu bilang sama timnya. Brandnya di YouTube tuh sengak, jadi dia akan sengak-sengak. Bapak jangan tersinggung, Bapak balas sengak lagi aja. Iya, boleh. Di kali sengak-sengak, Pak. Boleh, ini pelajaran nih buat lu sengak kan ya keluar aslinya, Pak. Berarti sebelum jaimnya. Berarti sebelum acara gue ngomong, gue bikin disclaimer dulu. Disclaimer dulu sebenarnya nggak gitu. Itu karena entah kenapa jadi kayak gitu Pak di internetnya gitu lah ya kan. Gue orang baik sebenarnya. Buat netizen jadi seru. Jadi saya agak sengak nanti Pak. Tapi kan Bapak gitu kan nggak gitu nih. Jadi dia gini-gini kan seru. Boleh. Nanti gue sampein. Itu penting itu. Ini pelajaran. Pelajaran gue boring gue bilang ini si Ari kenapa jadi begini kalau lu gitu nanya gue wawancara berdua memang tapi penontonnya ajudan rame banget ngeliatin situ kan ini salah lu tinggal bilang sebelum itu kasih tahu dulu bapak-bapak sekalian jangan marah ya kalau saya agak sedikit sebenarnya itu drama doang karena itu gini sedang lu bayangin mas di situ tuh ada rektor universitas mana gitu gua nggak tahu tuh ya gimana gua nggak stres tuh kalau mau bukaan ya ada rektor ada calon bupati nontonin di situ bos ini kan idola mereka Pak Fadil ini kan idola mereka bos disclaimer nggak ini ilmu baru ini ilmu baru maksud gua tuh dan dia tuh paham juga Pak iya kan misalnya misalnya Tanto Yahya seneng sama lu nonton politik karena lu sengak ini nggak suka sama lu ini waktu lu wawancara Tanto Yahya lu sengak tuh bagus kan udah kenal sebelumnya kita udah ngopi-ngopi kan udah judi-judi kita kan makanya lu kan lu bilang lu mentor lu Panji lu belajar dong sama Panji manajer lu bilang lu sama manajer sana jangan lu dia ngomong lu kan udah manajer sekarang lu kadang-kadang ponakan nih di konten gue di Vascoisasi ini. Iya nih, aduh. Jadi gue bikin konten sama Vasco kemarin yang buat ngomongin orang aja gibah gitu. Ini Miftah waktu itu gini nih, gitu. Jadi Vasco kan ini dia sama gue seneng juga dia. Hanya gue bisa begoin dia kan. Di channelnya dia. Tapi kalau dia pinter, gue bilang pinter. Tapi kalau dia mentololkan gue kan gue juga nggak marah. Lu kan bego, lu bakal coba bego gue bilang. Jadi ada ceritanya Pak Mansap sama Bang Vasco ini lucu banget. Ya, dia Pak Mansap ngamuk-ngamuk. Bego lu kok. Tadi pinter lu, sekarang bego lu. Kata bego lagi lu sekarang. Di-cut lah sama Bang Vasco semua bego-bego itu. Taunya lolos satu ya. Iya, lolos satu. Aduh, kacau. Gue nanya apa tadi? Ya itulah soal akses buku, ya. Jadi gue ngelihat, gue selalu percaya kayak gitu. Sosial media itu cuma alat, udah lagi paman. Sosial media itu nanti. Sosial media itu cuma alat, ya. Gue selalu yakin itu. Kalau memang otak lu udah mesum, masuk sosial media, mesumnya pindah ke situ. Betul, setuju gue. Nggak hilang mesum lu. Jadi maksud gue, kalau otak lu dari awal sudah disuntik dengan konsep, dengan gagasan, ketika lu masuk ke sosial media, seancur-ancurnya lu berdebat, lu masih pakai demokrasi dibajak, kan? Oligarki, kekuasaan, gue ngelihat kan kayak gitu ya. Yang nggak ada perdebatan, maksudnya ya separah-parahnya orang Gini Amerika. Loh, maksud gue ya benar. Kalau tidak nggak akan menghasilkan ini apa namanya istilah itu siapa tuh? Abu Janda. Iya kan? Pusing gue. Iya benar. Iya kan? Nah, untungnya di Total Politik ini gua rasa penonton kita mostly adalah orang-orang yang tertarik dengan
gagasan dan buku, Paman. Dan punya Untungnya literasi, gitu. punya Ya, dan literasi. penuh literasi. Jadi Jadi itu terlihat, Pak. Terlihat Iya, dari tampak. komen-komennya, Pak. Iya. Nah, Kalau ketika yang ini total politik gila, pusing, detail banget. Oh, iya beda kayak banget. review kuliahan. Iya kayak review kuliah. Kalau di Jordan Leono siap hadir. Gitu semua. Gila lu. Komennya Sentimen lu. Lu harus ini, harus sensor tuh. Enggak perlu disensor karena beliau juga mengeluhkan itu. Iya. Ini kampret nih kok kayak gini semua komen gua nih banget aja. Tapi poin gua gini. Artinya apa? Ketika banyak platform, banyak ruang gitu ya, yang semakin terbuka, tapi manusianya tidak pernah siap gitu. Maksud gua, kita itu sulit, Bos. Dapat buku berkualitas itu sulit. Jadi, gua itu beruntung di perpus gua nggak sengaja gua ngelihat buku Martin Luther King. Disitulah gua tahu I Have a Dream pertama kali itu. Dan ternyata I Have a Dream ini bukan Westlife sama Serena, ternyata orang ini yang bikin I Have a Dream. I have a dream. Gitu. Terus padahal itu pidato daripada Martin Luther King. Luther King. Nah, disitulah gue tahu gitu. Karena nggak sengaja di perpus, gue kabur karena rambut gue panjang, takut dicolakin guru. Gue ngumpet di perpus karena pasti nggak akan dirazia tuh perpus. Gue lihat-lihat, gue nganggur, gue lihat kan, ada buku nih warna putih. Gue lupa penulisnya, gue lupa judulnya. Berarti kan lu bayangkan, itu mengubah hidup lu kan? Itu yang mengubah hidup gue. Itu yang mengubah hidup gue, serius. Coba kalau lu, dan itu karena lu sengak kan? Karena lu panjang. Coba lu gak sengak, gak berubah hidup lu. Enggak. Ini di luar itu dah. Paman, di luar itu, Paman. Gila. Jadi, yang pertama, disitulah gue tahu John F. Kennedy dibunuh di Dallas, gitu kan. Ditembak di Dallas. Lalu digantikan oleh Lyndon B. Johnson yang disumpah di atas pesawat, gitu kan. Iya kan? Gue udah tahu cerita itu di SMA, Mas. Karena lu dapat pas lu cabut. Pas lu kabur kuliah, sekolah. Tapi gini, Bos. Kayaknya lu the one and only orang yang cabut ke perpus, goblok. Ya karena kalau gua ke belakang, pasti gua ketangkap sama guru yang razia. Karena cerdas. Kalau gua cabut, gua ke kantin. Iya, kalau di kantin pasti lu ketangkap, Bos. Iya kan? Itu tempat yang udah jadi target operasi pasti. Berarti Anda tidak profesional. Gua itu SMA ngerokok di pos satpam. Iya. Karena pos satpam nggak mungkin. Satpamnya udah CS. Karena satpamnya gini, bilang ke gua, nggak mungkin gua ngelarang lu ngerokok, Ri. Karena duluan lu di sini daripada gua. Katanya, kan baru. Dia masuk kelas 3. Kalau yang baru-baru gua injak katanya. Iya. Tapi kalau udah anak baru dia injak. Nah, jadi maksud gua mau cerita itu. Nasib lah yang membawa gue ke perpus itu dan gue ketemu itu dan gue ngerti cerita sosial politik dan itulah yang awal-awal merangsang gagasan pikiran gue untuk tertarik. Wah kayaknya gue bisa lebih lanjut nih belajar sosial politik. Tapi gini bro, kalau lu mau sekolah nanti ke Amerika bro, ini paragraf pertama statement of purpose. Ya Martin Luther King has changed my life gitu. Karena apa? Gue cabut sekolah ke perpus, gue nemu sebuah buku. Dan lu tahu dan teman, apalagi sejak waktu itu gue gak bisa lepas dari politik Amerika. Mati ya lu. Disitulah gue pertama kali tahu lagi ya. Ternyata Martin Luther King itu beda orang sama Martin Luther. Iya betul. Astaga. Itu dua orang yang berbeda nih. Iya kan? Habis itu karena gue udah tahu itu ketika gue ke Jakarta, gue ketemu dengan teman-teman yang dari Sumatera Utara. Gue mengertilah soal keresahan mereka soal bukan kekaguman mereka kepada timnas Jerman dan No Manson gitu. Karena kaitannya sama Martin Luther. Dan disitulah gue tahu itu gitu kan. Jadi maksud gue gini, gue tanpa sengaja mendapatkan akses buku yang baik, and then my life has changed until now. Apabila banyak orang yang dan banyak akses juga mendapatkan itu di Bukit Tinggi ketika itu, akan banyak juga orang yang bernasib berubah. Lu tahu nggak kawan SMP gue dulu sekarang itu supir angkot bos di sana bos.
Jadi hidup gue nggak semudah gue mensyukuri jalan gue hari ini gitu loh. Ya. Banding sama teman-teman SMP. Kalau enggak, lu jadi supir IKB ya? Iya mungkin supir Tawa. Mercy. Supir Mercy. Iya kan? Nah gitu loh maksud gue. Udah. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.